Suster Maria Septa dalam cerita Kitab Suci. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Biasa ke-24. Ya, hari ini kita merayakan Hari Minggu Biasa ke-24. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tahu Tuhan Yesus mau bilang apa ya sama saya. Tuhan Yesus mau pesankan apa ya sama anak-anaknya? Anak-anaknya pengen tahu Tuhan Yesus mau bilang apa. Nah, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, anak-anaknya coba semua ambil sikap berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak suster, setelah berdoa, kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Anak-anaknya siap? Ayo, kalau mendengarkan kita mempergunakan apa? Telinga. Iya, telinga. Ayo kita dengarkan firman Tuhan. Markus 8 ayat 27 sampai 35. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia..." Pada suatu hari, ketika Yesus dan murid-muridnya pergi ke daerah Kaisarea, itu setelah Yesus menyembuhkan banyak orang dan mengajar banyak orang. Yesus beserta murid-muridnya pergi ke daerah Kaisarea yang letaknya ada di Filipi.
bersama murid-muridnya. Yesus pergi melewati kampung itu. Yesus pergi melewati sungai, ladang, dan rumah-rumah. Lalu di tengah jalan, ketika mereka pergi ke kampung itu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang banyak, siapa aku? Lalu salah seorang muridnya menjawab, kata mereka Yesus, mereka mengatakan kalau engkau itu adalah Yohanes Pembaptis. Lalu murid yang lain bilang lagi, ada yang bilang engkau itu Elia. Dan murid yang lain lagi mengatakan, orang banyak itu yang engkau sembuhkan itu, yang engkau ajarkan itu, mereka mengatakan bahwa engkau itu adalah salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus diam sebentar, karena para muridnya mengatakan apa menurut orang. Lalu Yesus bertanya lagi sama murid-muridnya, terus menurut kalian, untuk kalian aku siapa? Lalu Petrus dengan gagah menjawab, Petrus menjawab, Yesus, engkau adalah Mesias. Dengan berani dan jujur Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah penyelamat manusia. Nah, anak-anak suster, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan cerita bagaimana Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang dirinya. Tadi ketika Yesus bertanya, siapa aku menurut orang banyak? Murid-muridnya pertama kali itu bilang, orang banyak itu bilang engkau adalah Elia, engkau adalah Yohanes. Terus ketika Yesus tadi bertanya, terus menurut kalian aku siapa? Dengan berani tadi anak-anak suster, Petrus maju. Dengan berani dan jujur dia mengatakan siapa Yesus. Nah, anak-anak suster, kalau mama papanya, gurunya, omnya, tantenya atau siapa saja yang bertanya kepada anak suster, anaknya berani berkata jujur tidak? Sama seperti Petrus yang hari ini dengan berani berkata jujur siapa Yesus. Atau ketika di rumah mamanya bertanya, anakku, tadi siapa yang bikin tumpah air di lantai? Terus anaknya bilang, enggak aku, kakak, tadi kakak yang buat tumpah. Padahal yang buat tumpah anaknya. Ayo, dalam hal ini anaknya berkata jujur atau tidak? Tidak. Jadi hari ini Petrus mengajak, meminta anak-anaknya supaya berani berkata jujur. Jujur kalau mengatakan sesuatu, melakukan kesalahan, dengan berani mengatakan, oh dia itu mamaku, dia itu papaku, dia itu temanku. Atau dibilang, aku adalah Kristen, aku adalah Katolik. Bagaimana? Anak-anaknya berani tidak berkata jujur? Apalagi ketika anak-anaknya buat kesalahan. Contohnya kalau di sekolah, gurunya bilang, anak suster, sudah kerjakan PR? Siapa tadi yang kerjakan PR-nya? Kamu atau kakak? Ayo, anak-anaknya berani tidak mengatakan, suster, yang kerjakan PR-ku aku. Padahal dibantu sama mama. Anak suster, ingat, hari ini Yesus mengatakan kepada anak-anaknya harus berani berkata jujur sama seperti Petrus. Jangan katakan, orang itu tadi kakak mama, tadi adik papa. Enggak, harus katakan bahwa aku yang melakukannya, aku akan membersihkannya. Nah, anak-anak suster, berani berkata jujur. Yang menjadi anak-anak Tuhan Yesus harus berani berkata jujur seperti Petrus. Nah, selain itu, Petrus juga tadi memperlihatkan kepada kita
bahwa ia menerima kebenaran. Dia mengatakan, Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Dalam hal ini anak-anak suster, Petrus mengakui kebenaran bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus hebat, Yesus luar biasa. Petrus tidak iri, Petrus tidak menyangkal ataupun tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, bagaimana anak-anak suster kalau di rumah atau ketika berteman atau ketika di sekolah, anak-anaknya berani tidak mengakui kebenaran. Contohnya ketika di sekolah dengan temannya bisa mengerjakan tugas yang diberikan gurunya dengan cepat, dengan benar, temannya hebat. Anak-anaknya berani tidak mengakui bahwa temanku lebih hebat, temanku lebih cerdas, temanku itu lebih hebat, luar biasa. Anak-anaknya berani tidak mengakui bahwa temannya hebat atau temannya itu pintar. Atau contoh lain, kalau di rumah anak-anak suster punya abang atau kakak. Abangnya atau kakaknya juara di sekolah. Terus anaknya bilang, iyalah, kakak yang pantaslah juara. Kakak kan udah SD. Kakak kan pantasan pintar. Kakak udah SD, sedangkan aku masih TK. Ya biasa, kan belum dapat juara. Nanti juga ketika aku SD kayak kakak bisa juara. Nah, atau ketika kakaknya juara, anaknya bilang, wah, kakakku hebat, kakakku, abangku luar biasa. Bagaimana? Anak suster pilih yang mana? Mengatakan bahwa kakaknya hebat, luar biasa, senang, atau seperti yang tadi, kakakku kan juara karena dia sudah SD, sedangkan aku masih TK. Nah, anak-anak suster, ingat sama seperti Petrus tadi, memuji dan mengakui kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias. Anak-anaknya juga harus berani seperti Petrus. Seperti Petrus yang mengakui kebenaran. Dia tidak iri dengan kehebatan orang lain. Dia tidak sirik dengan kecerdasan orang lain. Nah, anak-anak suster harus berani ya. Karena di dalam diri mama, papa, kakak, teman, abangnya ada Tuhan Yesus. Jadi kalau anak-anaknya iri sama kakaknya, sama abangnya, atau sama temannya, anak-anak suster juga iri sama Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu sangat sayang sama anak-anaknya. Itu harus diingat. Oke anak-anak suster, berani berkata jujur seperti Petrus dan berani mengakui kebenaran dan kehebatan orang lain. Oke? Nah, anak-anak suster, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita kitab suci dan kita juga sudah melihat kehebatan, keberanian dan kejujuran Petrus. Nah, anak-anak suster juga harus berani seperti Petrus ya, yang mengakui kebenaran, memuji kehebatan orang lain dan juga berani berkata jujur. Nah, anak-anak suster, kita sudah selesai. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa, siapkan hatinya. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak suster, kita sudah selesai untuk hari ini. Sampai jumpa di cerita kitab suci selanjutnya. Dadah!